Fenomena pengangguran pendidikan yang terjadi di negara ini memang sangat memprihatinkan. Betapa tidak, mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ilmu tinggi serta wawasan yang luas harus menjadi sarjana pengangguran setelah menyelesaikan kuliahnya. Hal tersebut sangatlah menyakitkan, terlebih ketika membandingkan besarnya biaya kuliah dengan hasil yang diperoleh. Sebenarnya, sangat disayangkan para sarjana yang sangat cerdas dalam hal akademik dan bisa menyebutkan berpuluh-puluh macam lapangan kerja, kini hanya menjadi pengangguran. Apakah sarjana hanya bisa menerangkan, mengarahkan, atau hanya pintar teori? Cukup kita sendiri yang menilainya. Terbesit dalam benak kita bahwa sarjana adalah orang yang memiliki ilmu tinggi dan wawasan luas, tetapi tidak memiliki banyak skill yang dapat digunakan untuk setiap bidang pekerjaan. Hal itu memang benar, namun sebenarnya skill dapat diasah dengan belajar dan memperbanyak praktek. Di luar sana, banyak sekali orang berpendidikan sangat rendah, bahkan SD saja tidak lulus. Namun, mereka mempunyai skill yang bisa dikatakan lebih baik daripada orang-orang berpendidikan tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang mau mempekerjakan mereka dengan bayaran sama, bahkan bisa lebih daripada orang yang berpendidikan tinggi. Jika orang-orang berpendidikan relatif rendah saja mampu mengembangkan diri sehingga bisa menjadi ahli dan berpengalaman daripada orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka menjadi tanda tanya besar bila kita sebagai sarjana tidak mau mengembangkan diri. Apa kita tidak merasa malu? Bagaimana caranya agar setelah lulus bisa mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan? Sebenarnya, pertanyaan seperti ini tidak perlu diajukan jika kita adalah lulusan sarjana yang berprestasi. Justru perusahaan-perusahaan itulah yang akan berlomba-lomba memesan diri kita dan menawarkan bayaran sesuai keinginan kita. Inti dari pertanyaan tersebut secara tidak langsung mendidik para mahasiswanya agar setelah lulus siap mencari pekerjaan, bukan mendirikan perusahaan atau menciptakan lapangan pekerjaan. Memang, tujuan kuliah adalah mencari pekerjaan. Oleh karena itu, banyak sarjana yang frustasi, tertekan, atau stres apabila tidak mendapatkan pekerjaan. Seolah-olah perguruan tinggi sudah membandrol para mahasiswanya agar mencari pekerjaan, bukan menciptakan pekerjaan. Pernyataan tersebut menjadi bukti kuat bahwa selama berpuluh-puluh tahun, perguruan tinggi di negeri ini mengarahkan para mahasiswanya untuk menjadi pencari kerja setelah mereka lulus kuliah. Oleh karena itu, tidak heran jika negara ini dibanjiri oleh para pencari lowongan kerja setiap tahunnya. Bahkan, akhirnya negara ini menjadi negara penampung pengangguran berpendidikan. Sangat ironis memang, negara yang dulunya dikenal sebagai macan Asia, kini menjadi menampung banyak pengangguran yang berpendidikan. Dalam hal ini, sistem pendidikan yang diterapkan di kampus berperan besar dalam mencetak mahasiswa bermental kurang tangguh. Namun, tidak semua perguruan tinggi di negeri ini adalah penjajah pikiran mahasiswanya. Ada dua hal yang perlu kita waspadai dari sistem perguruan tinggi. Yang pertama, sistem pendidikannya mencetak mahasiswa menjadi pencari kerja setelah lulus dari kuliah. Pencari kerja adalah orang yang berorientasi untuk mencari pekerjaan. Dalam hal ini, mereka selalu berorientasi untuk menjadi pegawai, atau lebih pantasnya disebut sebagai bawahan orang lain. Bagi mereka, dunia dirasa sangat sempit saat tidak mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, mereka sering dibutakan oleh gelar kesarjanaan mereka yang diperoleh dari lembaga pendidikan, sehingga tidak menyadari bahwa masih ada celah yang bisa dilalui untuk bisa hidup sejahtera jikalau ia tidak menggantungkan dirinya dari mencari pekerjaan. Yang kedua, sistem pendidikannya mencetak mahasiswa untuk menjadi orang bermental rumus. Bermental rumus juga dapat diartikan dengan bermental kamus, yakni dalam file otaknya tersimpan banyak data yang membuatnya berilmu tinggi serta berwawasan yang sangat luas, tetapi tidak berguna jika tidak ada orang lain yang menggunakannya. Ibaratnya rumus Pitagoras, tidak akan berguna kecuali ada orang yang menggunakannya untuk perhitungan matematika. Kedua ciri tersebut menjadi faktor yang sangat dominan banyaknya pengangguran yang berpendidikan di negeri ini. Oleh karena itu, kita perlu mewaspadai kedua ciri tersebut. Jadi teliti terlebih dahulu sebelum memutuskan tempat kuliah. Jangan seperti membeli kucing di dalam karung. Sementara, jika kita sudah terlanjur kuliah di perguruan tinggi yang sistem pendidikannya dapat dikatakan menjajah pikiran mahasiswa,
maka ada baiknya kita mengubah pola pikir kita atau cara pandang kita agar tidak terperosok ke dalam jurang yang nantinya dapat memicu semakin membludaknya pengangguran yang berpendidikan di negeri ini. Zaman telah berubah, di mana kebutuhan instansi atau perusahaan terhadap tenaga kerja baru tidak seperti dulu lagi. Dulu, kebutuhan perusahaan terhadap tenaga kerja masih sangat banyak untuk dibutuhkan. Namun, di era konseptual seperti ini, perusahaan cenderung membuat konsep yang seefektif dan seefisien mungkin, sehingga banyak tenaga kerja yang diberhentikan secara paksa karena bisa digantikan dengan mesin yang sangat canggih. Di sisi lain, orang yang berpendidikan atau para sarjana yang mencari kerja itu jumlahnya semakin bertambah setiap tahunnya. Akibatnya, ya bisa dirasakan bahwa semakin hari jumlah pengangguran berpendidikan semakin membludak. Perubahan zaman yang sangat cepat ini dapat memberikan ilustrasi kepada kita. Jika kita masih mempertahankan era agraris, seperti mempertahankan pendirian untuk kuliah di universitas terbaik dan meraih nilai yang sangat tinggi, itu akan membuat kita mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi. Maka hal tersebut salah besar. Apabila kita masih mempertahankan pendirian yang keliru ini, maka bersiap-siaplah, sebab kita pasti akan ketinggalan zaman. So, renungi lagi kata-kata ini, semoga ada hikmah di baliknya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.